Bapak sama abang sama-sama wartawan. Wartawan ya? Pernah dari tahun 94 sampai dia pensiun? Enggak, sampai dia jadi anggota dewan. Sama-sama wartawan ya? Sama-sama wartawan, iya sama-sama wartawan. Betul. Ada ngobrol di ruang tamu nggak? Lagi berita apa? Enggak, mintalah beritamu, aku nggak ada nih. Bantu bapak sama mama untuk meringankan uang. Meringankan. Jadi aku 8 semester jadi satpam. Biasanya orang biasanya kerja di restoran. Iya, di restoran. Di restoran. Ini kenapa security? Kenapa security? Katanya satpamnya satpam BRI gitu. Suatu kebanggaan juga untuk Indonesia, Ngeri-Ngeri Sedap mewakili misalnya. Ini minta support pemerintah, cantik kali. Iya kan? Kok minta support? Pemerintah wajib nyupport. Wajib nyupport. Ini memang wajib. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Apa? Nengok tayangan kemarin yang kita keliling Samosir pakai baju Bali. Masih ada aku oleh-olehnya. Aku pun masih. Iya sih belang. Blang. Yang belang lebih enak. Kau kenapa? Dekil. Kata Naomi waktu aku ketemu pulang balik lagi ke zaman dulu ya. Kayak awal-awal pacaran? Iya. Berarti nanti kita jalan-jalan dengan konsep baju daerah lain ya. Misalnya tempatnya kan kemarin Samosir bajunya Bali. Kalau misalnya kita ke Kelok 9, Padang berarti. ya kan bajunya nanti baju Jawa. Boleh. Baju lurik. Kalau kita ke Jogja, Ke Jogja pakai baju Makassar. baju Makassar. Bisa. Ya, betul. Pengajian pakai. Kalau nggak biar kayak Pak Jokowi pakai baju kerajaan Buton. Oh iya. Kopi Buton. Ari Kriti. Hari kritik. Kopi Buton enak nih. Kalau kopi Sidikalang pun enak Ki. Kopi Buton. Ih, nggak ada ininya ini. Aku baru dengar kopi Ada tombolnya. Buton. Aduh, boton. Button. Aduh, hampir jatuh makanan. Nyanyilah kita. Udah lama kita nggak nyanyi nih. Nyanyi. Udah keenakan di Samosir. Nah, karena kita habis dari Samosir, gimana kalau kita nyanyi lagu Jakarta? Kan dari Samosir, beda. Lagu ini Caca Marica, itu lagu apa sih? Itu emang bukan Jakarta. Lagu apa sih itu? NTT katanya. NTT ya? Nanti Tuhan tolong. Iya nih, NTB? Nanti Tuhan bantu. NTC? Nggak ada. Nanti Tuhan cintai. Iya. Tapi nggak ada daerah NTC. Nyanyi lagu, itu lagu NTT ya ternyata ya? Tombol gitar baru sekarang. Iya. Udah makin main-main aja kerjaan. Ayo, nyanyi langsung. Iya. Oke. Siap? Siap. Gapat. Mainkan. Play. Nah. Nanti genderengannya. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing tuan ada di tanah merah. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati tuan yang pakai baju merah. Caca Marica, Hey hey. Caca Marica, Hey hey. Caca Marica, Ada di tanah merah. Caca Marica, Hey hey. Caca Marica, Hey hey. Caca Marica yang pakai baju merah. Hei. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing tuan ada di kampung cabe. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati tuan itu yang perut gede. Caca Marica, Hey hey, Caca Marica, hey hey, Caca Marica ada di kebun cabe. Caca Marica, Hey hey, Caca Marica, hey hey, Caca Marica itu yang perut gede. Itu yang perut Males. gede. Vokalis. Ampun kali apa? Gimana? Puas nggak kalian? Ya enggak lagi. Aku aja nggak puas, apalagi kalian.
Ya Allah Ben. Ya, dia bentar lagi pembalap betul nih tua. Siapa? Tua gitu. Udah beli wear pack. Enggak ada loh. Katanya dia mau beli sirkuit. Mau beli Sirkuit Tamiya. Kita. Bisa sih buat Arif main Brata. Hot Wheels. Arif Brata Iya, udah Tamiya. punya sirkuit Tamiya. Sirkuit Tamiya. Kita ajak yuk laga antar kantor. Bisa. Tamiya kita sama Tamiya dia. Boleh, collab. Collab, ayo. Boleh. Kita laga. Kau pernah main Tamiya enggak? Pernah lah ngeliatin orang. Pernah punya enggak? Enggak. Kau pernah punya Indah? pernah punya. Aku pernah. Aku sampai giling sendiri. Giling, gulung Dinamo. Lilit dinamo. Lilit dinamo. Iya. Ada dinamo yang terkenal namanya dinamo Cukin. Oh, kalau di Di sana kami Dinamo Setan. Dinamo setan. Warna merah dia. Iya, warna merah. Pokoknya ada hijau, merah, macam-macam lah. Yang paling bagus warna merah. Kok ada sih? Enggak, yang itu putih, yang itu putih. Ya ini kan Nggak putih. belang. Enggak, ini Juventus. Ya nggak apa-apa, udah biarin aja. Iya, iya, iya. Biarin aja. Emang dia penonton tetap. Betul. Penonton tetap bayar. Dulu sebelum Ingat kalian waktu di Bali G? apa? Ada cewek bilang, nonton nggak konten agak lain? Nonton. Yang mana? Yang berita apa-apa. Oh iya. Aku suka kali tuh. Ya. Tapi betul. Ya ada ini gara-gara ada kucing kan? Iya, iya. Iya. Nggak ada Bukan, kucing. berita apa-apa mana ada kucing. Ada abang yang ada Ada kucing. abang. Yang di luar. Oh, Nggak, iya, lagian, di luar. lagian pun kita buat itu kan karena pengen ngenang anchor. Dulu kan kita sering kali rebutan sama bapak kita baca berita apa? Nonton dia nonton berita, kita nonton apa? Enggak. Aku kalau berita. Serius, Karena itu ilmu, iya. Menurut sumpah aku. Enggak dulu ya Dek ya. Pada waktu zaman abang-abang ini Dek ya. Enggak lah. Itu ada disebut dunia dalam berita. Semua channel sama. Berita. Nah, enggak, tapi kan kita cabut anak-anak. Kalian nungguin. Nungguin lah. Karena kan lagi ada layar emas di RCTI. Layar emas. Lah Iya, aku tahu kalau layar emas dari TV. Kalau aku kita tahu. nggak tahu film lanjutannya itu besok kita agak-agak nggak nyambung ngobrol di sekolah. Betul. Karena orang pasti nonton itu. Kalian siapa? Anchor idola kalian? Anchor idola. Bir. Bukan, beda. Pembaca berita. Pembaca berita. Kau memang siapa? Sekarang mungkin ini Rosiana Silalahi. Oh iya masih ya beliau ya. Masih. Padahal seangkatan nama Desi Anwar. Desi Anwar. Kalau gitu aku Aiman Wicaksono. Aiman. Aiman Wicaksono. Kalau kau? Aku siapa ya yang lensor itu? Lensa olahraga. Richard Sambera. Boy Noya. Cewek. Bukan cewek. Samara Geraldine. Bukan. Rambutnya pendek. Iya. Rambutnya pendek. Kamidia Radisti. Kamilia dari. Itu bukan Lensa Olahraga, Sport 77. Sport 77 ya. Sport Karena 77. Sport 7. Oh ya Sport 77. 7 channel. sorry. Sport 7. Iya, Kamidia Radisti. Aku ada. Apa? Siapa kok? Ralph Tampu Bolon. Raup Tampu. Banyak juga Bata ya. Dulu waktu berita apa-apa kan nama aku ini, Indra Nababan. Biasa. Horas. Aduh. Mati kita. Aduh. Datang aslinya. Aduh. Cantik kali tempat kalian ini. Aduh. Horas. Silakan. Aduh, aku manggilnya apa ya? Amang Buru apa lah ya? Karena panggil Laila. Karena kan mamaku baru syobing. Nah, Tapi namboruku kandung, apalah namboruku kandung menikah dengan Nababan. langsung dia. Dan faktanya, Oh, udah ada fakta ya? Iya. Mama Bang Putra juga Xiaoming ya, Bang? Bukan. Mamanya mama ya? Mamanya mama. Oh, mamanya mama. Oh, Merlaila. Lay aja lah ya, karena kalau Amang Boru terkesan terlalu. Iya. Ada jarak. Meskipun berjarak di umur. Iya, lay. Iya. Bagaimana kabar? Bang sehat, Bang? Kami dong harusnya Bangga lah aku sama kalian nih ya, hebat lah. Iya kan, merantau tapi menginspirasi. Amin. Kami kan gitu, Bang, bikin channel ini biar anak-anak daerah terangkat. Yang kedua, baik kali masih ingat aku. Aduh, ya ingat Kami dong. malah sungkan kalau abang kesini takut berita-berita kesalahan kami dia. Tapi kalian nonton usia berapa nonton Bang Putra? Ini. Enggak, aku baru-baru ini kok mau. Biar nggak nampak kali tuanya. Biar kan apa dua ya? Menghibur. Aku dulu setiap lihat RCTI, Bang Putra itu pasti. Iya. Kayak nggak ada. Studio 1 Kebon Jeruk. RCTI. Masih pakai celana SD. Itu berita-berita jam sore-sore jam 5. Iya. Aku SMP berarti. Aku SMP nonton Bang Putra RCTI. Iya. SMP. Seputar Iya, Indonesia ya. Seputar Indonesia. Iya. Tapi Bang Putra nababannya dari Si Borong-Borong kami. Siborong-borong, Bang. Siborong-Borong. Kami kampungnya di Siborong-Borong, Tapanuli Utara. Tapi saya lahir dan besar punya anak di Mampang Perapatan. Ini namanya Jaksel ya? Ini namanya Baksel, Batak Jaksel.
Baksel. Berarti kalau mama baru apa bang? Kalau mama baru purba. Oh, mama purba. Oh, pantasan relate Iya. sama ngeri-ngeri sedap. Sebentar lagi kalau orang Batak tanya lagi, kalau Ito baru apa di rumah? Istri gitu. Oh, gitu. Berarti orang tua masih asli dari sana, Bang? Masih asli. Kalau bapakku, mamanya Boru Tobing. Iya. Kalau ibuku, mamanya Boru Hutagalung. Oh, itu Jadi- minimal tuh arisan 4 biji tuh. Nah, 4 biji. Minimal tuh. Minimal tuh 4 biji di modal. Kenapa? Grade A. Bukan modal. Modal kalau merantau, misalkan merantau nih, Bang Putra misalkan lahir di Siborong-borong atau gimana, ke Jakarta yang pertama kali dicari yang 4 arisan marga itu. Oh, apa aja tuh arisan Marganya dia, marga istrinya, marga mamanya mama, marga mamanya bapak. Jadi minimal ada 4 Ada 4 pegangan. Iya. Jadi kalau ada pesta, 4 marga itu lo wajib datang. Gitu. Kalau mau lebih kompleks lagi, 8 penjuru angin. Delapan penjuru 8 marga itu. 8 marga. Ya. Dan Berarti kadang-kadang kalau Nababan nih sama Silaban, ya, si Hombing, si Hombing, Lumanturuan. Lumanturuan. Iya. Pernah pulang nggak bang ke kampung? Sering. Oh sering. Keluarga masih ada bang? Pulang kampung. Keluarga masih ada di sana. Kita masih punya rumah di sana. Persis di Jalan Singamangaraja Raja itu menuju Tarutung masih ada. Saya itu pulang kampung dari umur 6 tahun. Setiap tahun diajak bapak pulang kampung. Nggak pernah ada daerah lain di Indonesia yang kami datangi. Kalau liburan Natal, Selain Tarutung? selain Siborong-borong. Siborong-borong. Iya. Berarti Siborong-borong itu luar dalamnya kita udah tahu. Dari umur 6 tahun coba Dari umur bayangin. 6 tahun. Jadi coba bayangin tiap liburan sekolah sama liburan Natal ke Siborong-borong. Tamanku selalu tanya kan, kemana kau liburan? Siborong-borong. Nanti 6 bulan lagi, kemana liburan? Siborong-borong. Sampai capek mereka tanya. Jadi kalau di sekolah tuh waktu SD atau apa? Mengarang cerita. Ada mengarang cerita kan. Waktu kemarin liburan kemana? Siborong. Putra, kok kamu selalu Siborong-borong sih? Gurunya sampai bilang, Putra sih borong-borong kan? Itu betul. Iya, Pak. Itu betul. Itu betul. Itu betul. Betul, Bang. Betul itu. Betul. Jadi si borong-borong itu terkenal sekali di sekolah kita karena kita nggak kemana-mana. Karena masih ada opung. Ya, Jadi wajib. selama iya, macam ngeri-ngeri sedap itulah. Ya. Selagi masih ada opung, wajib hukumnya kita pulang. Nah, Bang, yang jadi pertanyaan, kan tiap tahun berarti pulang kampung. Iya. Kala itu, Abang pulang kampung bawa mobil pribadi sekeluarga atau naik pesawat? Macam-macam, naik kapal. Kapal. Udah sempat naik kapal. Tampomas, iya, Tambuna. iya. Iya, naik itu. Ada yang naik kapal, ada yang naik mobil, ada yang naik pesawat. Naik pesawat macam-macam pesawatnya. Jadi Semua moda transportasi Abang kita naik jalani. Bentar, Bang. Abang berapa bersaudara? Berdua waktu itu. Tapi kemudian lahir lagi yang si kecil. Berarti 3. Tiga, Bapak dua mama baru, iya. 5 lah. Iya 5. Dalam juga ya. Biaya pulang Biaya kampung pulang kampung ya. Dalam juga ya. Dan biasa bapak itu kalau pulang kampung bawa ponakan-ponakannya. Dikesertakan. Ayo biar rame. Iya, rame. Jadi yang menentukan mode transportasi apa, itu jumlah Yang berangkat. orang berangkat. Kalau rame naik kapal ya. Oh, itu betul. Nah itu Domo nggak mau pulang nengok bapaknya. Sahat tidak mau juga. Tapi Babe tidak mau. Bang Putra ini termasuk yang pride sama kampungnya. Oh, Maksudnya sangat. nggak kemana-mana. Kan biasa tuh kalau murid-murid sekolah dulu tulis kemana liburan. Bang Putra sampai di fase tidak menulis, hanya memfotokopi. Kemana? Udah ini sama. Ceritanya sama. Itu betul, Sama. itu betul. Jadi ceritanya kalau tadi tanya Boris tanya ceritanya ganti-ganti. Kalau tahun ini aku cerita tentang pasar Siborong-borong. Nanti ada tentang Iya, nanti cerita tentang daerah Silangit. Iya, kan? iya. Habis itu Lumban Tonga-Tonga Iya. di kampung. Cerita tentang sawahnya. Berarti Abang ada nyetok lah ya. Ada. Kayak kalian juga. Berarti Bang, ada teman spesialis liburan Natal tahun baru yang kenal di sana karena sama-sama pulang kampung? Nggak ada. Nggak ada. Yang agak gilanya kami doang. Gila kenapa? Ya tiap tahun pulang. Nggak ada. Oh maksudnya teman di kampung. Iya, Oh, jadi iya. orang di kampung yang ketemu kalau abang hanya Ada ya karena ketemu di gereja kan Iya, Natalan kan. iya. Malam Kudus tahun baru ketemu Iya. ya. Dia lama-lama tumbuh bersama kita. Iya. Kalau nggak tetangganya Opung. Tetangganya Opung Yang ada. masih itu seumuran. Iya, Ada ya? Ada. berarti abang marliturgi pasti di Siborong-borong ya. Nggak dapet kita. Nggak Kan kita dapet. tamu kan. Bukan jemaat sih Kan itu. nggak ada latihannya. Iya. Sampai umur berapa Bang? Dari umur 6 sampai 6 tahun sampai 15 tahun.
Abis 15 tahun aku ke Amerika. 15 tahun Bang Putra Ke Amerika, SMA di sana. naik kapal juga, tampo Mas Enggak, Kalau enggak abang- nyampe-nyampe. Abang ini kan 15 tahun ke Amerika. Ya. Kalau kita sudah ngobrol kurang lebih 15 menit, oke, ke dapur ambil minum. Abang Bang minum apa? Putra. Aku kopi. Kopi. Sidi Kalang lah. Ya. Waduh, spesifik ya. Spesifik ya. Soalnya udah ada kaca. Ada kaca. Spesifik ya. Sampai 15 Abang udah ke Amerika, Bang. Udah ke Amerika. Itu berarti SMP ya, Bang? Lulus SMP aku ke Amerika. Oh, SMA-nya di Amerika. Karena mama jual tanah. Di Amerika. Bukan Oh, di sini. bukan di sini. Terus bandel kali aku. Aku tawuran, aku pukul-pukulan, nilaiku jelek, aku pacaran, mobil bapakku kucuri. Iya, Curi-curi pakai. Curi-curi pakai. Ya, nggak izin gitu. Nggak izin. Tahu-tahu ya kan? mobil udah nggak ada di garasi. Pulang jam 3. Oh, SMP. SMP. Walaupun udah di Jakarta, Bataknya tetap terasa ya. Itu kan genetik. Genetik, itu genetik. Sudah mendarah daging. Jadi mamaku itu takut aku mati di jalan. Oh. Takut aku mati tawuran di jalan. Jadi Iya, dia jual tanah satu-satunya itu, ditendanglah anaknya ini sejauh-jauhnya. Oh, jadi ini tuh jual tanah buat modal anaknya yang paling besar ini. Yang paling bandel ini ke Ih. anak lakinya, kan dia punya 2 buru, satu anak aku. Iya. Ditendang ke Amerika. Ke kota kecil nggak ada orang Indonesia, boro-boro orang Batak kan? Oh iya. Orang Indonesia ya kan? Ditendang ke sana. Apa nama kotanya, Bang? Sioux City, Sioux City. Dengar aja baru ini. Ah itu dia di Iowa. Oh, Iowa. Wah, Karena ada Bang Putra, ada bulu ranti. Bang. belum meranti. Meranti, lama meranti. Menanti. Kalau kamu benerin aneh kok kan. Jadi yang satu kelas SMA gitu, Bang, hanya satu orang, hanya Abang yang luar negeri. Iya. Sisanya kawannya Itu kan lirik. kampung. Enggak, Jadi Bang. mamaku pilih yang di kampung. Enggak, maksudnya kenapa bisa ada ke pedalaman Iowa? Itu tuh dapat taunya infonya dari mana? Mamaku. Jadi dia itu mau didik anaknya. Ini anaknya udah kacau. Udah berantem terus, pacaran semua segala macam. Ya kan? Dia cari kota. Teman-temanku kotanya besar-besar. Chicago, Oke. San Francisco, New York. Denver, New York. Awak di Sioux City ditaruh. Lebih ya sekitar si borong-borong itu. Berarti dalam hati Bang, ya ini sih borong-borong lagi lah ini gitu ya. Berarti kalau Iowa-nya itu diibaratkan Medan Sumatera Utara, Susik itu kayak Si borong-borong lah. Jadi dicarilah sama mamaku kota paling kecil, terus keluarga yang taat agama. Dan keluarga yang hemat dan irit. Waduh, mati kita anak kota Jakarta ditaruh di situ. Nah, tapi kan itu setelah abang kesana, pas mau berangkat seneng dong. Wih, Amerika nih. Enggak dong. Sedih Kita lah. tercerabut kan dari akar sosial kita. Iya. Iya dong. Teman-teman nggak. Temen, pacar, semua segala macam tercerabut. Nangis kita bukan kayak anak sekarang yang mau ke Amerika nggak mau. Dan awal nggak bisa bahasa Inggris. Oh iya. Karena setiap kali les bahasa Inggris kabur. Aduh, kabur. Sama Bang kita, Bang. Karena jamnya les bahasa Inggris itu kan setelah pulang sekolah. Ah, iya, les, ya kan les. Kabur kita. Main band, teng. Berarti abang tamatan Amerika lah bang? Iyalah, SMA sama kuliah tamatan Amerika. Kuliah di kota yang sama juga? Beda, kota yang beda, provinsi yang beda, Nebraska. Oh, Nebraska Lumayan tuh besar. Las Vegas. Enggak besar juga saya pilihnya, yang kecil juga. Oh itu udah pilihan abang? Itu pilihan saya, karena saya ngambil jurnalistik dan saya ingin agar konsentrasi dan nggak ketemu orang Indonesia. Itu yang Dan penting. di sana nggak ada orang Indonesia sama sekali? Kalau di Sioux City nggak ada. Ya Kalau kan? yang kalau di kuliah? Nebraska lumayan ada 2 orang lah. Nebraska, Nevada. Berarti berhasil ya. Hah? Tujuan orang tua melempar ke sana supaya tobat berhasil. Berhasil. Itu bener, tobat beneran. Buktinya pas kuliah sudah nyaman dengan Iya. kondisi seperti itu. Karena ternyata setelah kita di sana jauh sama orang tua merantau, kita baru ingat pesan-pesan mama. Waktu dari sebelah dia masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya lama. Iya. Begitu jauh ingat semua masuk. Waduh. Banyak waktu merenung ya, Bang. Tapi kayaknya kalau dipindahkan ke si borong-borong suntuk juga. Iya Abang kan? waktu SMA di sana permasalahan hidup apa pertama yang muncul? Selain bahasa ya? Culture shock. Culture shock. Culture shock. Jadi budaya mereka yang saya tidak bisa terima. Misalnya, Yang Bang. pertama saya nggak bisa terima adalah ketika saya tinggal di keluarga angkat, mau itu anaknya menjawab kasar orang tuanya. Mau itu anaknya membentak orang tuanya. Sampai mau itu anaknya menggunakan bahasa kotor ke orang tuanya. Jadi saking aku nggak tahannya,
Kalau orang Medan bilang, kutumbu anaknya. Hah? Oh iya. Kutumbu. Berantem bu bang. Kutumbu karena dia maki bapaknya. Nggak sopan sama orang tuanya. Iya, jadi kita kan lagi nyuci piring. Lagi nyuci piring, ya kan? Dia di sebelah kiri aku bagian nyuci. Dia bagian bilas. bagian bilas kan, ya kan? Bapaknya di sebelah kanan aku, ya kan? Jadi abang di tengah nih. Iya. Berantem mereka, dipanggil nama-nama binatang ke bapaknya kan. Bapak kan? Ngeri kali kan? Aku anak Jakarta, tapi kan nggak ya paham lah kan? Nggak sengemplong ini juga kalau lagi berantem. Kau minta maaf sama bapakmu, aku bilang gitu kan? Kau janji kau campur katanya. Kau siapa katanya? Kau minta maaf sama bapakmu, nggak sopan itu. Terus dia bilang, ini Amerika, bukan Indonesia katanya. Kalau kau nggak minta maaf, kau rasakan aku, makin dimaki bapaknya. Langsung ku tumbuk, ku tendang mental dia. Oh, bakat-bakat SMP itu masih ada ya? Ada masalahnya. Sampai sana nggak ada orang tawuran. Ini mau waktunya ini. Ini mau waktunya. Masalahnya dia mukul anak depan bapaknya. Inilah saatnya tawuran indoor. Dibilang sama anaknya tadi, jangan ikut campur. Ini Amerika, ini Indonesia. Jadi ibunya kaget, bapaknya kaget, langsung bilang. Dia bilang apa? Putra, nggak apa-apa di Amerika ngomong kayak gitu. Saya bilang nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh anak maki-maki orang tua pakai bahasa kotor, saya bilang gitu. Diajarin. Nggak boleh kata Bang Putra. Akhirnya bapaknya juga marah-marah sama Bang Putra. Abang tunggu juga nggak bapaknya? Enggak dong. Nggak, akhirnya mereka paham ada perbedaan budaya. Oke. Ada perbedaan budaya, jadi kita minta maaf. Gitu. Iya. Saya baru 2 bulan di sana, kan kaget. Kaget. Ya kan? Kita kan kalau ketemu bapak begini, ngelihat pun nggak berani. Orang kita dipanggil Ndra, hah muncung kok. Dipanggil ho. Gitu. Berarti memang dulu bapak galak? Bapakku nggak galak sih, tapi kalau untuk hal-hal yang penting dia bisa tegas. Nggak, dia nggak galak. Berarti moderate ya? Maksudnya Moderate. untuk hal-hal tertentu ini nggak bisa ditawar? Nggak bisa Untuk tawar. yang ini boleh lah, Ya. lu boleh begini. Kayak terlambat sekolah minggu tuh nggak bisa ditawar. Itu Terlambat sekolah minggu nggak ditawar, nggak boleh ditawar. Itu disiram air. Dengar ini, terlambat sekolah minggu bisa tahu. Aku juga kan. Mengakali komen bola. Kalau itu disiram air. Dari lubang itu lubang apa? Lubang angin. Nah, itu mau disiram air, pakai selang gitu. Lagi tidur. Mau dia disiram gitu. Tapi mana Bang lebih keras? Maksudnya antara mama apa bapak? Menurut Abang Kalau mama lebih galak. lebih galak. Iya. Mama Yang buang ke Amerika kan mama, Iya, bukan bapak. Padahal anak laki-laki satu-satunya. Ya, kalau mama agak militan dia. Militan, ya, Spartan. Begitu modelnya. Itu waktu mau abang dibuang Ya, Bukan dibuang, dibuang sih. dibuang istilahnya. Dibuang tanda petik, buat aku dibuang. ke Amerika itu bapak oke-oke aja Nah, akhirnya oke-oke aja. Jadi pesannya sama bapakku adalah apa namanya, kau jangan sia-siakan kesempatan ini. Kesempatanmu hasilnya cuma satu dari 2 pilihan. Apa itu Pak pilihannya? Kau sukses betul atau hancur betul sekalian. Jangan tanggung kau, jangan main tanggung. Kau siap? Ya, berangkat langsung. Itu berarti udah dipersiapkan semua sama mama, abang Mama tinggal berangkat persiapkan saja. semua, mama persiapkan Sampai semua. rumah-rumah itu. Enggak, kos-kosannya ya orang tua angkat disiapin sama mama. Orang tua angkat Kayak ya mana kotanya. nyarinya itu ya bang? Lewat foundation. Oh, yayasan gitu Program ya? exchange student, Iya, program iya, exchange iya, student iya, dicari. iya. Tapi mama nggak mau pilih aku kota besar. Teman-temanku kota-kota besar ya, cantik-cantik kotanya. Iya, iya. Aku di kampung. pedesaan. Bener-bener pedesaan, Bang. Kampung. Banyak berapa jumlah Enggak kalau di kota sana? sih, tapi kota kecil banget. Iya. Ya agak jauh lah dari kota besar maksudnya. Jauh. Yang kalau di film-film Amerika itu tukang dagingnya bisa kenal Ah, sama jadi- warganya. Iya. Kayak kota-kota singgah gitu. Paling ada. dekat Chicago. Oh, paling dekat juga kota Iya, besarnya Kota paling besarnya dekat. Chicago, Denver. Denver. Karena kalau Bang Putra dari kota besar, pulang-pulang takutnya jadi rapper ya Bang. Iya. Itu dia takutnya. Iya. Kenapa rap? Iya kan terbawa. Terus SMA lah di sana bang. SMA di sana, Nah. kuliah di sana. Kenapa lah kuliah pengen jadi jurnalis? Bapakku wartawan. Oh, Ada genetik darah. juga ternyata. Itu. Ada darah. Aku bingung masih udah jauh-jauh ke Amerika. Iya, maksudnya kenapa? Dari sekian banyak program, jurusan kenapa jurnalis? Bapakku wartawan. Wartawan apa, Bapakku Bang? wartawan investigasi, wartawan perang ya. Dulu wartawan di Sinar Harapan. Pernah menang Adi Negoro. Adi Negoro itu adalah penghargaan buat wartawan yang bergengsi pada masa itu. Makanya agak asik. Biasanya agak asik kan yang enggak. Ya, agak nyeleneh kan Agak kalau wartawan nyeleneh, ya. ya. Gitu. Gak kaku-kaku banget sebagai orang tua. Sering keluar negeri berarti ya bang? Sering keluar negeri, kalau keluar negeri selalu liputannya perang. Bapak saya itu perang. Jadi kalau saya kecil-kecil,
senang kan lihat papa pulang, padahal dia pulang perang, kita belum tahu. Perang Vietnam, perang Ya, Afghanistan. maksudnya setiap berangkat itu kan Perang. sangat bisa mungkin tidak kembali. Oh itu dia. Yang Itu diliput perang. Wah. Jadi setelah gede kami tanya, Pak, kenapa pilih perang katanya? Habis nggak ada yang berani pergi. Itu sama- Betul pula. Iya. Betul pula. Gitu. Liputan ke sana, kemana perang? Kau aja lah. Atau mungkin, maaf ya, ada perbedaan fee-nya mungkin. Kalau yang ngeliput perang. Ya kalau harganya mati nggak ada gunanya juga. Betul. Mau segede apapun kalau harganya mungkin. Kalau taruhannya nyawa, pasti nggak ada yang mau juga. Pasti lebih besar. Iya, taruhannya. besar ya. Cuman kalau lewat ya nggak ada harganya juga. Iya sih. Atau lewat satu tangan gitu kan ya. Berarti sering inilah ya Bang ya. Sering ada momen-momen nggak ketemu Bapak. Sering. Tapi saya nggak pernah merasakan kehilangan bapak. Artinya bapak selalu kalau quality time pasti betul-betul dipakai betul buat kita. Gitu loh. Perang Vietnam lo diliput. Vietnam, Korea, Afghanistan, Pakistan. Waktu ke Timur Leste, ya waktu masih itu. Oh, Jadi, berarti belum lama-lama banget udah pensiunnya? lama tahun enggak, papa udah lama pensiun. Sebelum jadi anggota dewan. Gitu loh, sebelum jadi anggota dewan dia pensiun. Dia pensiun tahun 99 lah. Nah, jadi setelah jadi anggota dewan Ah, iya, selesai. udah lama ya itu ya? Iya. Kok baru? Baru lahir. Lama. Enggak, udah. 99, aku baru nggak 99. Oh, ya sekarang 2022 ya. Iya, udah 23 tahun itu. Udah 10 tahun lah umur kita waktu itu. Berarti ada momen Bapak sama Abang sama-sama Wartawan. wartawan ya? Pernah. Pernah dari tahun 94 sampai dia Pensiun. Enggak, sampai dia jadi anggota dewan. Oh, sama-sama wartawan ya. Sama-sama wartawan. Iya, sama-sama wartawan. betul. Ada ngobrol di ruang tamu nggak? Lagi berita apa kok? Enggak ini. Mintalah beritamu, aku nggak ada nih. Atau gini Bang Putra. Bang Putra lagi liputan apa? Ada masalah suami istri. Nah zaman sekarang beritanya. Ece. Ini dong papa perang Vietnam nih. Gitu. Ece. Sering berdebat nggak Bang soal berita yang ada di Indonesia? Enggak. Hampir nggak pernah. Kita saling mengisi. Karena kita beda generasi ya. Iya. Saling mengisi. Saya lebih senang menggali dia ketimbang. Nah, kalau dia sering memberikan masukan ke saya paling senang kalau dikritik dia. Oh, karena dia itu kalau ngeritik orang tuh tajam sekali. Nah, kalau ke saya agak diturunin dikit levelnya. Takut ribut. Takut melukai perasaan. Jadi nggak semangat dia nanti takutnya. Iya, betul. Kalau sempat seandainya Bapak ini Bang Putra lagi ngetik-ngetik. Jelek ya tulisanmu. Agak sakit hati pasti langsung. Pasti bagusin lah sih tulisannya. Gitu. Udah sini biar bapak aja yang nulis berita. Bisa lebih bagus dari itu. Iya. Tajam tapi agak versi halus ya. Apa kritik yang paling Bang Putra ingat dari Bapak? Kritiknya. Kalau ada hal yang tidak saya tanyakan. Waduh. Jadi ada hal yang tidak saya tanyakan ketika wawancara. Kenarsum. Waduh. Itu kayak jelek. Karena narsumnya susah dicari lagi. Momennya susah diulang lagi. Kayak macam aku sekarang ini pulang, ya kan? Tiba-tiba kalian bilang, kenapa aku nggak nanya ini itu tadi? Betul Bang. Kalau kalian kan masih bilang, bego kamu, bego kamu. Iya. Masih bisa salahin orang lain kan? Kalau awak kan tinggal begini kan, bego kamu kan? Berarti Abang memang mengagumi Bapak ya, makanya jadi pengen jurnalis juga. Sangat dari kecil kan. Dari kecil kita ngeliat ya bagaimana hebat jadi wartawan, menyenangkan jadi wartawan, tahu semuanya. Kalau tadi bilang dunia dalam berita kan ya, itu tahu semuanya gitu. Jadi aku dari kecil nontonnya dunia dalam berita. Jadi bapak nonton, aku nonton di sebelahnya, ngeliatin dia baca koran, denger dia komunikasi sama teman-temannya, aku jadi pingin jadi wartawan. Itu ceritanya. Itu sama Mama nggak dimarahin ya kan dunia dalam berita dulu 9:30 kalau nggak salah ya. Sama mama waktu mau jadi wartawan dihadang. Dihadang. Nanti sering pergi lagi kau katanya. Jadi enggak telepon dari Amerika, interlokal dulu. Interlokal kan. Mau jadi apa kau katanya? Mau jadi wartawan, Mak. Katanya. Jangan kau jadi wartawan. Kenapa, Mak? Kau gak cocok jadi wartawan. Kau cocoknya jadi anak mall katanya. Waduh, sedih banget aku. Aku mau jadi wartawan. Enggak bisa. Kau nggak bisa jadi wartawan. Ya kau nggak bisa susah katanya. Jadi wartawan susah. Itu 2. Ketiga dia bilang, jangan kau jadi wartawan. Gaji wartawan kecil katanya. Ya 3. Ada 4 dia bilang itu. Kau nanti apa namanya? Kalau kau jadi wartawan, kau nggak bisa berkembang katanya dia bilang gitu. Jadi udah jadi dihalang-halangi. Dihalang-halangi. Jadi aku belakangan aku baru tahu
maksudnya mama itu bukan menghalang-halangi, tapi udah kasih tahu resikonya di depan. Ya, ya. Jangan kau nangis setelah kau jadi. Iya. Kau tanggung sendiri resikomu. Jadi sebelum nyebur ke sana udah tahu nih, ini ada kemungkinan-kemungkinan ini. Benar, Jadi kalaupun benar. terjadi, Betul. nggak kecewa. Nggak kecewa. Karena aku udah tutup telepon, kok istri wartawan kayak gitu ya ngomongnya. Kok istri wartawan. Istri wartawan kok kayak gitu ya ngomongnya kan. Kaget kita kan. Baru setelah itu aku tahu, oh maksudnya mama supaya aku nggak kecewa. Betul. Inilah Siap, inilah resikonya. Jadi setelah aku jadi masuk wartawan, berprestasi, gajiku lumayan, aku telepon mama. Mak, nggak kecil lah gajinya. Gimana? Cukup. Berarti ini posisi US masih? Enggak, aku kerja langsung Jakarta. Bang, media pertama apa? Media pertama Koran Merdeka, koran. Koran Koran Merdeka. dulu. Koran Merdeka, baru Rakyat Merdeka. Itu sebagai wartawan. Sebagai reporter, koordinator liputan, redaktur pelaksana, baru aku pindah ke Metro TV. Oh, karena ada lulusan luar, jadi lumayan banyak terupasnya ya. Iya, Abang bilang 5 tahun di Amerika. 5 tahun ya, 5 tahun setengah lah. Oh, SMA-nya kan 1 tahun aku. SMA 1 tahun. Aku SMA 1 tahun. Kok iso? Kok bisa? Jadi Percepatan, akselerasi atau? aku ambil program percepatan akselerasi dan juga ikut tes di sana. Dan ternyata dibolehin dan aku lolos dari tes itu, aku ikutin. Capable dan available. Available dan Kali ya memberikan. SMA setahun. Jadi mamaku sama bapakku tuh pesan, kau di Amerika itu uangnya cuma segini. Masih ada kakakmu, Iya. yang pertama masih ada adikmu yang masih kecil. Mereka juga berhak mendapat fasilitas sekolah di luar negeri. Jangan kau habisin semua duit. Jadi kalau kau bisa kompres semua kau berjuang di sana, itu kau bertanggung jawab. Jadi ini nih napasnya segini Ya, ya. Tolong begini. kira-kira aja ya. Ya, berjuanglah kau di napas segitu. Perantauan kayak kalian juga sama lah, nggak ada bedanya. Ada yang game siap pudan. Ya, ada yang Jangan game siap- dari kelamaan kau di sana, siap kangen juga. Siap kangen. Jangan cuman kau aja duitnya ini gitu ya mungkin ya mau kurang lebih ya. Sambil itu aku ngeliatin, ya benar. Tapi ya gitu kan, dikasih gitu terpacu setahun beres. Iya. 4,5 Harus. tahun kuliah. Tapi udah hebat maksudnya. 4 tahun. 4 tahun kuliah. 4 tahun, 2 fakultas waktu itu. 2 kuliah, 2 jurusan. Iya, aku ambil Double degree Aku berarti, ambil nggak double degree, major sama minor. Jadi aku ambil jurnalistik, fakultas jurnalistik sama fakultas ekonomi bisnis. Yang majornya yang si jurnalistik. Jurnalistik, minornya ekonomi bisnis. Enggak, tapi hebat. Udah hebat. Maksudnya ada kepikiran untuk ngambil yang 1 tahun aja deh. Ada inisiatif berpikir Nggak, itu. Waktu itu begitu datang, aku langsung nantang. Karena aku melihat uang cuman segini, mana yang bisa aku mainkan, gitu loh. Karena kan ya katanya, aku dengar katanya Nababan tuh paling sayang sama Boru Nababan. Di rumah ada 2 Boru Nababan kan, yang harus awak perjuangkan, ya kan? Jadi Iya kalau lah. bahasanya makuling mudar lah. Wah, darahnya bergejolak. Makuling mudar, darah itu bergejolak. Jadi itu yang aku kejar pertama. Waktu kuliah pun aku ngejar, bisa nggak selesai dalam 3 tahun? Bisa, tapi di tengah jalan aku mau ngambil minor business administration supaya nanti kalau aku udah jadi wartawan, aku bisa ikut mengembangkan bisnis. Belajarlah aku akuntansi 1, akuntansi 2, bisnis manajemen, hukum bisnis dan segala Itu macam. termasuk yang ke si minor tadi. Iya, jadilah 4 tahun. Jadi aku tadi ngejarnya SMA setahun, kuliah 3 3 tahun. Langsung pulang. Uang bisa di-save, papa mama bisa bantu kakak adik. Ya. Ternyata di tengah jalan aku ambil bisnis. Dan ambil bisnis ternyata bermanfaat. Ketika aku jadi seperti kalian gini, ini kan kita kan sama-sama nih orang media nih. Iya. ya kan? Otakku muter untuk bisnis. Iya. Bagaimana cara memasarkan ini? Bagaimana supaya Benar. semua dapat bonus supaya dia kerja dan lain sebagainya. Itu Bagaimana sisi idealisku ini bisa menghasilkan uang? Iya, harus. Iya kan? Bang, tapi waktu kuliah ada side job gitu nggak abang? selama Ada, Kerja part-time. Part-time. Part-time gitu. ada. Aku kan harus bantu ini, bantu bapak sama mama untuk Iya. Meringankan uang. meringankan. Jadi aku 8 semester jadi satpam. Biasanya Orang biasanya kerja di restoran. waitress, Iya, di gitu kan. restoran. Di restoran. Ini kenapa security? Kenapa security? Katanya satpamnya satpam BRI gitu. Ini basicnya kayaknya waktu Bang Putra numbuk anak orang Anaknya itu. itu. Ada kepala satpam. Boleh nih kayaknya keamanan. Ini kayaknya nih. Enak, ini oke nih. Jadi awal Kok ini bisa awal ini ya? bukan Bisa awal ini bukan kaleng-kaleng ini. Lulusan Amerika ini, satpam Amerika ini. Ada aku punya badge-nya, lambang satpamnya ada, paper mace-nya ada, borgolnya ada, Semprotan merica. iya, semprotan iya, merica. stick-nya ada, semua segala pakai HT.
Gitu lah. Jaga apa, Bang? Kok Satpam. Iya, jaga gedung. Jaga gedung kampus. Oh, di kampus sendiri. Jaga gedung kampus karena itu yang paling mahal bayarannya. karena dia overtime waktunya waktu malam Betul. gitu-gitu ya. Dan dikategorikan sebagai pemimpin. Aku ini rapatnya kalau rapat sama polisi, Oke. sama petugas pemadam kebakaran, Keren. sama apa namanya bagian kampus. Iya. Jadi kalau kami rapat berempat. Wis. Gitu loh. Untuk keamanan. Untuk keamanan. Ngeri-ngeri. Ini kalau di RTP ada pacaran sama anak kampus nih. Satpamnya ganteng. Asisten dosen lebih murah bayarannya. Loh. Terus abang lebih pilih jadi satpam? Enggak, asisten dosen lebih murah Lebih bayarannya. murah bayarannya. Bayarannya. Paling Satpam mahal, lebih tinggi. Paling mahal satpam, di bawahnya asdos. Kedua itu bagian jaga perpustakaan. Ketiga cleaning service. Ya kan? Dan petugas kafetaria. Nah, awak pilih yang paling mahal Karena lah. dia menggunakan jam istirahat kita kan, makanya mahal. Iya betul, salah satunya. Salah Dan satunya. bertanggung jawab resikonya Iya, tinggi. resikonya. Bang, tesnya kayak mana bang? Kok bisa sih abang milih satpam itu? Pakai tes kan? Pakai tes Fisik semuanya. segala macam. Tes fisik, tes kewarasan, tes psikologi kan kewarasan. Terus tes kemampuan memimpin dan lain sebagainya. Karena kan kita kan harus humble, Iya. harus tidak panik menghadapi masalah. Tiba-tiba ada orang masuk kampus mabok, kan kita harus bisa menghalangi. Itu berarti abang jamnya selalu malam. jam 8 malam sampai jam 2 kalau hari kerja, kalau weekend jam 10 sampai jam 4 pagi. Berarti nggak di rumah juga dong. Ya nggak di rumah lah, keliling lah, muter periksa gedung, kunci-kunci semua segala macam. Tes banyak gitu nggak ada tes ini, Bang. Coba tanya alamat. Kalau tahu berarti bisa nih jadi satpam. Lebih ke tukang pos kalau nanya Kan sering alamat. satpam Satpam kita tahu tanya kan. semuanya. Bang tahu rumah ini nggak? Oh nanti lurus belok kiri. Jadi aku satpam di kampus itu. Kampus itu gede, pakai motor, pakai sepeda ya kan. Periksa kunci semua segala macam, kampus naik. Malam-malam kan serem banget. Berapa orang bang? Hah? Satpam yang Satu waktu itu? shift 2, bagi tugas lah. Kau ke utara, aku ke selatan. Berhektar-hektar. Lumayan gede. Itu pilihannya bukan karena biar gaya-gayaan. Mana gaji yang paling mahal? Iya. Tolak ukurnya udah langsung ke situ ya. Iya. Kerangka Iya. berpikirnya gitu ya, kerangka Iya. Jadi berpikirnya. satpam Mbak dia Nggak. milih. Ketutup nggak uang kuliah bang dari satpam itu bang? Kalau uang kuliah udah diberesin. Yang repot kan uang kos, Iya. Uang makan, uang kehidupan, jajan. segala macam. Gaya hidup ya. Kan kita anak Jakarta kan mau lebih. Iya, iya. Iya kan? Minta mama papa kan, waduh, nanti dia mau kakakmu gimana dia? Udah cari sendiri lah. Tapi ketutup nggak waktu itu bang? Berlebih. Bahkan lebih. Lebih dong. Enak Laporan lah. nama orang. Ya enggak lah. Nggak bilang ya. Tapi mama tahu waktu itu bang? Hah? Mama tahu waktu itu? Tahu aku satpam. Kalau lucu sih tahu aku satpam. Kesannya bercanda. Ada kerja keduanya. Jadi reporter sama fotografer di kampus. Di koran kampus. Banyak sampingan abang ini ya. Banyak. Di kampus ya. Banyak karyanya ya. Balik ke Jakarta udah banyak duitnya, udah ada basicnya. Ada dolar-dolarnya. Ada Udah dolar-dolarnya. persiapan. Berarti pulang situ belum dapat kerjaan. Ini aku 8 bulan masih aman hidup. Ya. Boleh nggak bang ambil tahu waktu abang balik dari Amerika ke Indonesia ada berapa lah tabungan abang waktu itu bang kalau inget? Gak ingat gua, gak ingat. Gak ingat ya. Gak ingat. Lumayan lah ya. Tapi lumayan, puluhan juta ada nggak Wah. kira-kira? Tahun itu belum lah, belum juta-juta ya. Udah Bisa, juta udah dong. Udah juta. 94 tuh udah juta. Udah banyak berarti kan? Dolar masih 2.000-3.000 ya. Iya. Ada lah, aku bawa kan tukar. Tapi Tukar waktu itu masih 2.500. Dolar ya benar. Iya, masih 2.500. Abang simpen aja pas 98 secer cair. Tiba-tiba dolar. Belum secanggih itu. Oh, belum secanggih Belum ya. sejauh itu. Belum secanggih itu. Tapi bang, Padahal abang balik tahun berapa tuh bang? 94. Ih 4 tahun lagi bang, bukan bang. nggak tahu kan nggak tahu. Kalau tahu abang bakal ada Chris Mondi. Nggak tahu resesi. Gak jadi wartawan kita. Ya benar. Jadi hartawan. Iya. Tapi bang, akhirnya kan abang di sana udah jadi wartawan juga, udah jadi apa, semuanya lah udah abang pelajari kan. Iya. Ketika jadi wartawan di Indonesia bang kayak, Nah, harusnya sistemnya. apakah ada lagi culture shock ketika Balik lagi ke di Indonesia? Karena Ambil, kurang ambil, paham. dipegang. Saya kurang paham sistem di Indonesia. Iya, Sistem iya. politik, sistem Betul. ekonominya. Oh malah nguasainya Amerika. Iya, sosialnya segala Iya. macam nggak paham. Jadi belajar lagi, shock. Saya bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa lulusan Indonesia Iya, iya, yang iya. lebih paham. Iya betul. Ya kan? Ngerti apa namanya? Saya aja nggak paham Polsek, Polres, Polda. Itu nggak Oh, ya nggak ngerti Ala lah. itu. hierarkinya ya, Ala itu. hierarkinya. Kan saya keluar waktu SMP, anak SMP Iya. ngerti apa? Iya benar-benar. Iya, kayak nggak paham kan? DPR RI ada DPRD-nya segala macam nggak paham. Waktu di koran rakyat bagian apa bang?
Ketika Koran Merdeka saya mulai dari reporter dulu. Reporter. Liputannya apa? Polkam, politik keamanan. Jadi Basicnya satpam. Nggak kena politik Kalau keamanan. dulu kan ada itu kan menteri kan Menko Polhukam ada juga. Iya, tapi kalau yang penting keamanan aja gitu. Basicnya udah Ini kan yang ada. nentuin kantornya, Iya, bukan Bang Putra. betul. Iya. Jadi ketika aku datang ke Koran Merdeka, itu koran dilahirkan tahun 1945 oleh Pak BM Dia, salah satu pejuang pers, seperti Rosyan Anwar dan lain sebagainya. Karena udah koran tua, nggak ada lagi pos yang kosong. Semua pos sudah diisi sama keisi. semua wartawan. Jadi apalah aku, dicarilah aku pos-posan. Namanya pos oposisi. Jadilah aku wawancaranya Ibu Megawati, Kala itu. Pak Amin Rais, Iya, Pak iya. Gus Dur, Ali Sadikin. Oke. Jadi aku ngurusin oposisi. Iya. Nah itulah. Makanya sekarang aku banyak bergaul sama Oposisi. oposisi yang sudah jadi berkuasa. Berarti benar itu rencana Tuhan ya dari awal. Nggak ada pos. Kamar mayat pun udah ada orang yang liput. Iya. Liputan mayat tuh udah ada Kamar juga. mayat pun sudah ada yang liput. Kriminal ya biasanya itu Ya kriminal kan? ya Iya. masuknya. Kalau oposisi jarang ada yang mau. Karena capek. Kita harus pindah-pindah ke rumah orang. Dan menyesuaikan jadwal. Iya, harus gitu ke ya. tempatnya Ibu Mega kebagusan. Habis itu ke Ciganjur. Amin Rais di Menteng, Ali Sadikin di Menteng, kan ongkos, capek gitu loh. Aduh, iya lagi oh. Kalau tugasnya cuma di Polda kan datang ke Polda nongkrong. Nunggu bola enak ya. Nunggu bola, Bolanya iya. datang. Iya, kita kejar bola. Ngejar bola. Itu yang dikejar oposisi lagi. Posisi lagi. Berapa lama bang di posisi itu bang? Saya di posisi itu lumayan lama, 4 tahun. Tapi itu juga yang membawa karir saya jadi, karena kan angin reformasi kan sudah mulai terasa. Iya, Benar. iya, Ya, iya, waktu penyerangan kantor PDI tahun 96, itu kan saya sudah liputannya udah gencar-gencar sekali tuh. Iya. Baru habis dari situ masuk TV. 2001 saya masuk TV. Oh, masih lama berarti. Jadi saya 7 tahun kemudian setelah setelah lulus. reformasi saya masuk TV karena saya melihat informasi itu lebih banyak disebarluaskan lewat televisi. Jadi saya harus mengerti soal televisi. Berarti nggak langsung jadi pembawa acara, pembaca Nggak. berita ya bang? Saya menjadi pembaca berita itu di 2001 ketika masuk TV. Karena waktu itu Mbak Desi Anwar, itu koordinator presenternya, merasa saya bisa bersiaran khususnya untuk mewawancara narasumber. Bukan siaran baca berita. Oke. Nah dari situlah saya mulai bersiaran. Mulailah kita di make up kan. Bingung lah karena di make up itu waduh. Mulai touch up ya. Disentuh sama bedak itu waduh rasanya Aneh ya? Aneh sekali aduh. luar Aneh, biasa. aneh, aneh. Ya kan? Baru aku tahu ternyata kalau hidungnya agak besar kayak aku bisa digosok-gosok sini jadi mancung. Kalau Dikasih shading ya? Shading. Tembem di sini di shading. Apalagi ini kan? Iya. Di shading. Jadi pas kelihatan di kamera, Oh keren. Begitu Siapa? bersih kok pesek. begitu bersekolahin. Siapa narasumber pertama yang abang wawancarai waktu TV? Lupa lah. TV Lupa ya. lupa lah. Lupa ya bang? Karena apa? Karena kan aku udah wawancara sejak tahun 94. Iya. Jadi buat Nah, kalau Berarti yang kalau pertama ditanya- kali abang wawancara bang, tokoh politik. Ya aku paling ingat Sri Bintang Pamungkas. Nah, itu yang paling memorable. Yang paling ingat Siapa aku itu, Bang? Sri Bintang Pamungkas. Waktu itu beliau itu adalah salah satu tokoh intelektual, beliau adalah satu tokoh P3, ya kan? Dan dia juga salah satu penerobos dan pengkritik Soeharto. Sri Bintang Pamungkas waktu Sri itu. Bintang Pamungkas. Termasuk waktu itu juga awal-awal wawancara Ibu Megawati. Saya wawancara Ibu Megawati dan Sri Bintang Pamungkas bersamaan. Itu memorable sekali, ya. Itu memorable. Baru wawancara Abdurrahman Wahid. Waktu itu ketua umum PBNU, ya kan? Oh, waktu itu masih ketum PBNU. Nurholis Majid, ya kan Cak Nur, ya kan? Nah, wawancara Pak Amin Rais, nah itu. Deg-degan nggak bang kalau misalnya, mau wawancara Persiapan. Megawati nih, persiapannya Sampai hari ini wawancara siapapun masih deg-degan. masih deg-degan ya? Kalau nggak deg-degan, kita curiga. Ini akan ada sesuatu yang Ada salah sesuatu. terjadi nih. Ya, ada Betul, sesuatu betul, yang- Pernah? betul. Pernah sok-sokan. Iya, sosok santai, Agak benteng. Agak benteng, ya kan? Sama kayak kita stand up. Iya, benar. Apa bang yang terjadi? Apa waktu errornya apa? Dangkal pertanyaannya. Dangkal, tidak ada elemen of surprise. Tidak ada riset, tidak ada elemen of surprise, tidak ada pertanyaan yang menohok. Karena udah ngerasa bisa lah nih gitu. Iya, Kayak biasanya aja deh. kayak biasanya aja. Tapi emang gini bang, ini agak melenceng dikit ya. Kalau ada pertanyaan yang menohok terus elemen of surprise kan biasanya juga beres syuting itu nanti diedit ya, di take out ya. Oh iya, zaman itu kan enggak. Zaman itu ditulis Itu kan enggak, langsung dong kita. Kan ekspresinya kan kelihatan. Ya kan ekspresinya ditangkap kan. Dan waktu zaman koran kan kita transkrip. Iya. Jadi saya itu sudah dari 7 presiden sudah wawancara khusus 6 presiden.
Momen-momen spesial. Bung Karno tidak saya wawancara karena beliau meninggal sebelum saya lahir. Betul. Itu memang karena kejadian alam yang tidak bisa ya. Ya. Jadi Pak Harto saya wawancara khusus sudah, Pak Habibie saya wawancara khusus, Gus Dur saya wawancara khusus, Ibu Megawati wawancara khusus, Pak SBY. Pak Habibie saya wawancara khusus, Pak SBY, ya kan, Pak Jokowi. Wih. Wah, Jadi 6 saya wawancara khusus. Bang, waktu Pak Harto Ya. rumahnya dingin pasti ya. Gede. Oh, waktu itu saya grogi wawancara Pak Harto. Grogi. Karena? Hah? Ya karena kan beliau itu kan untouchable kan? Iya. Di era Orde Baru itu untouchable. Terus kenapa mau diwawancara sama seorang putra Nababan? Ya mungkin beliau juga penasaran juga kalau diwawancara Putra. Penasaran. Gimana nih rasanya ditanya ex-satpam. Diwawancara sama ini anak muda ini kan. Iya. Abang waktu nanya, ujungan ada yang kalau menerangkan jadi menerangkan juga? Menerangkan enggak ya? Cuman saya selalu ngintip ke Pas Pampres ya. Ya. Tapi di antara semua presiden yang pernah Abang wawancara, yang paling memorable sama siapa, Bang? Kalau semua sih unik-unik ya. Iya. Artinya semuanya punya warnanya masing-masing. Kayak apa namanya? Kayak Abdurrahman Wahid, Pak Gus Dur, itu pernah saya lagi wawancara, beliau tidur setengah jam. Beliau tidur setengah jam. Setelah beliau bangun, dia nggak nanya lagi pertanyaannya apa, langsung dia jawab pertanyaan saya. Itu terjadi, gitu loh. Jadi saya kalau mau matiin tape recordernya, nanti dia tiba-tiba bangun, nggak saya matiin habis kasetnya, gitu kan? Zaman itu kan gitu habis kasetnya. Oh, waktu tape recorder. Tape recorder dong, iya kan? Ya gitu kan. Jadi kita pause. Tiba-tiba beliau bangun, hidupin lagi, tidur lagi, ini pause lagi, hidupin lagi. Ya. Tapi waktu wawancara Pak Soeharto ada yang ngomong kayak, siapa yang nyuruh kamu nanya kayak gitu? Gak ada. Ini kebanyakan nonton YouTube nih. Saya hanya menerangkan bahwa gitu-gitu. Kebanyakan nonton YouTube nih. Benar. Tapi Bang, ini kita hidup di zaman yang berbeda ya Bang. Iya, Maksudnya iya. kayak sekarang tuh informasinya udah dari mana-mana pun Bang. Iya. Ya kan? Sebenarnya yang kalau aku pribadi pengen tahu ya Bang, gimana cara kita menanggapi berita yang sangat masif dengan kondisi sekarang ini Bang? Kayak mana hoax, mana tidak, mana ini, mana itu. Ingat waktu Ratu Elizabeth meninggal? Iya. Saya pertama kali baca itu di Instagramnya CBS. Iya. CBS. CBS. CBS itu adalah televisi Amerika. Saya nggak percaya. Karena Amerika nih. Amerika. Baru saya buka BBC. BBC. Baru saya percaya. Itu saya. Harus di-compare berarti. Harus di-compare. Apapun Harus beritanya. di-compare. Iya. Semua berita-berita saya compare. Kalau namanya nggak jelas, lembaganya nggak jelas menyiarkan, saya nggak mau. Saya cari lagi yang lain. Agak capek memang, agak repot. Ketika kita scrolling agak repot kan. Ya. Ketika kita bicara tentang satu peristiwa, contohnya sekarang tentang apa namanya pelantikan PJ Gubernur DKI, Pak Heru ya kan. Saya lihat satu, misalnya Okezone, saya buka lagi ada CNN.com, baru saya percaya. Ada saya bilang, baru gitu loh. Kalau cuma satu doang, apalagi cuma statement dari orang, saya nggak mau percaya. Jadi double, triple check. Yes, Sampai- double, triple check gitu. Iya, ya kan? iya. Nah ini yang memang membuat kita harus tetap mawas diri karena informasi itu terlalu banyak. Terlalu banyak masuk. Banyak sekali. Iya. Dan susah nyaringnya kalau nggak kita sendiri yang Iya nyaring betul, sebenarnya. betul. Feed yang masuk ke kita kan banyak kan? Feednya kayak wah deras sekali luar biasa. Gitu. Yang susah kalau kayak kami sekarang ini ke orang tua kami kayaknya. Iya, Bang. Karena kan apalagi di kampung kan Bang itu penyebaran berita hoax tuh terlalu gampang gampang percaya. Betul. Ya kami yang harus meyakinkan bahwasanya itu beritanya bohong apa Iya, segala. iya. Kalau nggak terlalu gampang orang-orang di kampung sana terpengaruh. Sekarang pejabat ngomong suaranya di mute diganti dengan suara lain bisa. Bisa. Sangat bisa di editing. Disebar di kampung selesai itu. Bener. Iya. Yang paling sering lagi misalnya seorang pejabat ngomong panjang lebar diambil satu kalimat yang merusak omongan semua betul. ini. Iya. Banyak sekali gitu kan. Itu namanya media framing. Iya. Media Nah, framing istilahnya. sebenarnya gini loh, ilmunya itu sudah lama. Cuman sekarang karena ini digital, jadi penyebarannya lebih luas. Sama ilmunya. Bang, mau nanya nih. Ah. Kan sering banyak nih wartawan suka blunder bikin berita. Ya, itu sejak dulu. Oh, sejak itu cuma sejak karena dulu nggak ya. secepat ini penyebaran, Iya, jadi pada nggak betul. tahu. Ah, itu betul, Nah, ya. tapi maksud aku kadang-kadang itu kan prosesnya sebenarnya ribet ya. Dari dia bikin tulisan, Betul. ajukan ke Betul. koordinator, redaktur, pemret, Iya, baru yaudah nih layak tayang boleh Iya, gitu. Apa memang ada? Ya udah nggak apa-apa tayangin aja deh.
suka kecelakaan jadi itu untuk demi nama kecepatan. Atas nama kecepatan itu langsung dinaikin. Tanpa disaring lewat satu orang, gitu loh. Ya kan? Satu orang tuh minimal loh. Minimal ya. Kalau di broadcast itu ada 2. Reporternya, produsernya, editornya baru naik. Itu minimal 2. Biasanya habis editor balik ke eksekutif produser lagi. Ya, nanya dia nonton lagi segala macam baru naik. Udah boleh nggak nih? Layak nih tayang nih gitu. Nah, tapi pengalaman saya saya paling suka tuh program kalau di TV, yang paling saya suka itu namanya breaking news. Breaking news itu nilainya paling tinggi. Betul. Selalu Paling tinggi. Jadi ada satu waktu di breaking news itu penemuan mayat jenazah AirAsia. AirAsia. Waktu itu yang waktu itu hilang pesawatnya. Iya, AirAsia hilang. AirAsia jatuh. QZ207 apa ya, betul. kalau nggak salah. Terus jenazahnya terapung. Saya lihat TV lain, sama-sama kita dapat di satelit di udara. Artinya reporter kita sama kameramen kita sama-sama ngambil di satelit. Bedanya TV lain dia masih di udara, belum turun, belum diedit, dikasih blur segala macam, dia langsung ambil, di on airin. Coba bayangkan perasaan dari keluarganya melihat jenazah terapung apung. Itu kan kurang ajar itu kan. Tapi dia dapat rating yang tinggi. Betul. Nah, saya saat itu lagi mimpin, saya nggak mau. Saya bilang jangan menghalalkan semua cara. Ambil gambarnya, editing, ambil yang long shot. Saya nggak mau yang close up. Karena kalau namanya jenazah terapung di close up kan tetap kelihatan kayak jenazah kan? Iya. Long shotnya saya bilang ambil. Dan amit-amit maksudnya bentuknya pasti kan tidak wajar. Lo mau ngeblur kayak apa juga kelihatan bentuknya bahwa itu. Jadi yang gitu-gitu demi kemanusiaan kita harus bisa mengontrol dan mengerem diri. Jangan atas nama rating share, atas nama cepat dan lain sebagainya kita menghalalkan semua cara. Saya nggak setuju. Sama ini Bang, sering bantu wartawan. Ada ibu rumahnya kebakar. Perasaannya gimana? Ini kalau abang yang jadi bosnya abang maki-maki nggak? Abang marahin nggak? Abang marahin nggak? Aduh, itu kalau itu udah bukan saya lagi yang marahin. Saya udah nggak mau ambil saya. Itu dari reporter ke saya kan masih ada 7 level. Biar level yang ke-6 aja. Aduh. Karena saya ngemarahin yang level kedua, 3, 4, 5. Kau ngapain aja kau sampai level. Ya betul. Terus juga ternyata ya. Karena kalau level yang ke-7 saya marahin kasihan kan. Ku marahin yang atasan-atasannya dia. Berarti orang media mah gemes juga lihat pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya. Macam nggak ada yang lain yang kau tanyakan. Iya. Masa udah jelas rumah itu Bang. Bagaimana perasaannya Ibu? Happy. Nggak mungkin kan dia jawabnya gitu. Bagaimana perasaan Ibu? Anget, Pak. Karena kan baru kejadian. Memang kadang orang-orang kayak begitu kadang kurang teliti aja sih Bang. Karena kan baru kejadian kemarin juga waktu tragedi Kanjuruhan kemarin ada sebuah pidato dari seorang ketua umum yang bilang untuk para teman-teman yang berbahagia di momen sedih dia mengucapkan berbahagia tuh kayak kok bisa sih keluar kayak gitu. Orang-orang kayak gitu tuh kadang nggak salah juga menurutku. Dia tuh ngebaca template pidato aja. Dan yang lebih dari itu empatinya. Empatinya benar. Kemanusiaan harus di depan ya, Bang. Iya, harus lah. Ya, misalnya kayak waktu kemarin tuh ada pemakaman siapa tuh, ada keluarga bapaknya siapa tuh, ibu siapa masih di tanahnya masih basah, makanya segala macam ditanya, terus nanyanya soal warisan gitu-gitu kan agak. Nah, jadi untuk reporter-reporter muda ataupun yang nggak pernah pengalaman kayak gitu, saya bilang, kau jangan tanya dia, sama dia kau diam aja sampai dia ngomong. Lalu tanya siapa Bang? Tanya RT-nya, tanya RW-nya, tanya tetangganya. Banyak yang bisa kau wawancara. Misalnya rumah dia yang kebakar, jangan kau wawancara dia, amit-amit ya kan? Ambil gambarnya, juga jangan mukanya. Ambil badannya belakangnya, ambil sininya, banyak yang bisa kau ambil. Ya kan? Jangan orang lagi sedih kau ambil frontal begini. Benar. Gitu loh. Toh kalau nanya ke RT ke tetangga informasi juga kan. Kan juga ngelihat tahu keadaan sekitar. Nah, sebagai kameramen ambil detail shot. Ambil tangannya dia lagi gelisah, ya kan? Ambil dia lagi tutup mata, tapi mukanya jangan. Lalu Bang, keterangan dari mana? Jangan dari dia. Tetangganya kau tanya. Jam berapa kebakarannya, jam berapa ininya, gitu loh. Makanya Bang, terkait itu kan dari RCTI pindah ke Metro ya sempat. Metro dulu apa RCTI? RCTI dulu. Oh, RCTI dulu. Enggak. Metro, RCTI Metro. Nah, Metro dulu kan. Kan Metro. pertama kali 2001 di Metro. Metro, RCTI, Metro. Metro yang lagi. jadi Pemret di Metro. Metro. Emang harus Jakarta Barat ya? RCTI, Pemret.
RCTI. Wapemret. Wapemret. Sama Panasonic 4 kali di RCTI. Gitu. Apa yang bikin abang udahlah berhentilah jadi wartawan ini? Udah mimpi semua Oh, udah diambil. wartawan itu kan pingin jadi pemimpin redaksi. Iya. Aku 5 tahun Pemret. Udah. Udah achieve semua. Udah selesai. Sudah beres. Selesai. Pengabdian yang berbeda. Pengen jadi politisi. Gitu. Jadi politisi ini karena udah sering mewawancara politisi, jadi udah tahu, link-linknya pun sudah mantap. Mau kuulang lagi alasan yang pertama tadi? Karena bapakku politisi. Memang mengagumi bapak. Jawabannya emang diplomatis banget ya. Nggak hebatnya aku ini, cuman jadi bebek tukang ekor aja. Ngekor Mengagumi bapak. seorang bapak. Iya. Berarti abang nggak setuju ya sama film Ngeri-Ngeri Sedap ya? Loh, kenapa? Karena kan anaknya ngelawan kali sama bapak. Ini nurut banget ya. Anak ngelawan itu di mulutnya, belakangnya bisa nurut. Oh iya. Betul. Nah, aku nonton Ngeri Sedap sama bapakku loh. Oh iya. Iya, kita tiga generasi. Bapakku duduk di depan, Abang. sama cucunya dulu, aku di belakang sama istriku. Iya, kita 3 generasi. Cucunya, opungnya, sama aku. Nonton, ketawa cekakakan itu. Begitu nangis semua. Ada diskusi bang, setelah nonton ada diskusi. Oh rame lah. Rame ya? Anakku sama ini gitu. Aku bilang sama anak-anak dan diakui sama bapakku. Tidak ada dalam narasi dan film Ngeri-Ngeri Sedap itu yang tidak terjadi di komunitas Batak. Itu semuanya true story. Itu betul-betul terjadi. Gitu. Jarang nih keluarga Batak mengakui faktanya. Iya. Karena banyak yang alergi. Enggak gitu. Gitu. Nah, yang bagus dan jelek, for good and bad-nya Iya, itu iya. terjadi betul. Iya. Itu terjadi betul. Ya kan? Bahwa mama adalah sentral, bahwa bapak punya ego yang seperti itu, bahwa anak-anak pingin merdeka, Anak bahwa perempuan opus diem. Narasinya semuanya komplit ada. Lengkap. Tidak semua. mengada-ngada. Tidak mengada-ngada, ada semuanya. Kalau nggak ada yang di keluarga ini, ada di keluarga ini. Itu adalah gabungan dari banyak keluarga. Tetap lah Iya, itu. iya itu gabungan dari banyak keluarga Iya, memang. Iya. itulah udah. Biasanya kalau di kehidupan nyata itu cuma satu-satu doang. Iya. Satu-satu. Anakku sampai bingung loh. Kok sampai kayak gitu ya? Apa sampai anak perempuan itu ngikutin papanya ya? Gitu. Anakku tanya yang boruku. Masa nggak di keluarga kita nggak ada gitu? Keluarga orang lain ada. Kita tahu kok ada yang jadi. Jangan lihat keluarga kita baik-baik saja. Banyak keluarga yang tidak baik-baik saja. Bukan, keluarga kita bukan gila yang itu, gila yang ini. Keluarga kita variabelnya yang ini nih. Yang ini nih. Pokoknya setiap keluarga ada gilanya masing-masing. Ini Ngeri Sedap dibuat dalam film, semuanya lengkap di situ. Pakai telur. Berarti wajar kalau seandainya Ngeri-Ngeri Sedap ini jadi salah satu film yang mewakili Indonesia untuk festival Oscar. Sangat wajar sekali. Sangat wajar. Nggak, Ngeri-Ngeri Sedap ini kan mengangkat budaya, berani ya. Di tengah-tengah kita lagi di padang gurun film Indonesia dan pandemi loh. Kita bicara pandemi loh. Berani tampil dengan narasi seperti itu. Berani muncul dengan keindahan alam yang notabene selama pandemi ini adalah sesuatu yang jarang kita lihat. Berani menawarkan ke anak muda seperti itu, gitu ya. Maju ke depan. Terus jalannya kayak diesel. Iya, Lambat kan soalnya Lambat. Tiba-tiba ngung. Tapi nggak berhenti. Iya, benar. Akhirnya memberhentikan diri sendiri. Iya. Tapi hebatnya Ngeri Sedap kan gitu. Benar. Ya kan? Memberhentikan diri sendiri ya kan. Nah, gitu. Jadi nggak ini inspiratif. Nah, jadi tugas dari teman-teman adalah sekarang kita harus menciptakan seperti itu lagi. Harus. Ataupun variannya. Iya. Ya, kalau mungkin kalau nggak film ya movement yang lain. Iya. Kalau COVID aja ada varian, masa Ngeri Sedap? Tapi ini momennya pas sekali berarti kan. Berarti suatu kebanggaan juga untuk Indonesia. Ngeri-Ngeri Sedap mewakili misalnya. Ini minta support pemerintah cantik kali. Iya kan? Kok minta support? Pemerintah wajib nyupport. Wajib. Ini memang. Wajib. Memang. Emang enak kalau ngobrol sama lembaga yang kerjanya nggak kritik pemerintah. Bukan. Lihatlah kalian gini. Betapa merdeka pakaian kalian. Benar. Lihatlah wah ini terbelenggu. Tapi pemikiran kalian terbelenggu. Minta support, wajib support. Wajib support. Harus support. Harus support. Di rapat DPR saya bilang, saya sampaikan di rapat DPR. Masa iya bang? Saya sampaikan di rapat DPR, di situ Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Wakil Menteri dan seluruh deputi, saya sampaikan.
kenapa mereka sudah terkenal, baru kita support. Seharusnya ketika itu baru mau menjadi narasi, kita sudah bersama dengan mereka. Gitu loh. Bukan, nggak berlebihan dong. Betul. Yang mau kutanyain, apa respon beliau? Kok ngambilnya udah naik? Iya. Kok ngambilnya udah naik? Gini lah, nggak usah direspon, karena kalau direspon kelihatan ngeles. Ya. Omongan-omongan gitu jangan direspon. Oh, di gantrik. Iya, siap laksanakan gitu aja udah. Oh, makanya dapet. Pak, ayo support katanya di Instagram. Salam hormat dan sukses. Iya. Nonton dapat kan? Masa ngeri-ngeri sedapnya udah naik baru diambil di atas? Iya. Dari mulai belum dibentuk pembentukannya itu baru kita ikut sama-sama. Benar. Gitu. Asik ya? Asik. Karena ini terkait Soalnya awal dikasih makanan di sini dikasih kacang. Terkait apa? Terkait apa, Bene? soalnya ini terkait itu Bang, kan Indonesia mewakili Ngeri-ngeri Indonesia sedap. mewakili Indonesia di Oscar. Ya. Nah, cerita riset supaya bisa berbunyi di Oscar itu harus di campaign di Amerika. Ya. Karena Oscar itu ada banyak sekali jurinya, Ya. 1.000 orang lebih. Nah, mereka tidak akan ngefilm ini kalau Bayarin. Kawannya bayarin. Nah, Bayarin. juri-juri di Amerika tidak akan ngerti film ngeri-ngeri sedap kalau tidak ada campaign pemutaran di Amerika, Ya. yang mana itu memang sangat budgetnya gede. Jadi Jadi pemutaran waktu di Amerika maksudnya di bioskop Amerika? Iya, jadi kita bikin pemutaran undang-undang jurinya supaya nonton gitu. Oh, Kayak oke. seperti Parasite 2019 itu kan besar sekali di Oscar ya. Itu kan Iya. film Korea Iya, dan banyak kategori yang mereka menangkan. Itu katanya memang campaign-nya besar-besaran, hampir 500 miliar untuk campaign itu. Jadi Besar sekali. besar sekali itu. Inilah yang bikin nggak jadi itu, Ben. Bukan, itu sekelas Parasite. Oh. Ya, sekelas Parasite. Film panjang dia ya. Iya, dan dia memang mencari banyak sekali Sponsor. nominasi. Ya. Nah, menurut saya film Indonesia yang masuk ke Oscar belum pernah masuk shortlist. Jadi dari 80 film Ya. ke 15. Long list semua. Iya, belum Ya. pernah masih shortlist Ya. karena memang tidak ada pernah yang bikin campaign ke Ya, sana. ya, gitu. ya. Nah, sementara negara-negara lain katanya begitu ini filmnya mewakili, negara-negaranya support untuk bikin campaign. Ya. Nah, itu yang mungkin Indonesia dibutuhkan pemerintah begitu setiap tahun ada yang mewakili Ya. harus Disupport. melakukan campaign. Iya, harus melakukan. Karena kan efek dominonya panjang ya. Maksudnya jadi film-film Indonesia banyak ditonton. Oh, Benar. kita setelah tahu Parasite makin banyak nonton Film tayangan Korea. Iya. Tapi kalau memang segitu harganya, Enggak. kalau misalnya segitu harganya, kalau misalnya kau datang berapa biayanya Pak gitu? 500 miliar. Kayaknya kau nggak usah bikin film lagi lah, Ben. Jadi, Bang, Bisa bikin banyak hal itu. tapi itulah Bang aspirasi kami, Bang. Karena kan pengen juga Bang dibiayai ke Amerika. Filmnya. Iya kan, Filmnya. Sutradaranya berangkat lah. Iya, saudaranya berangkat gitu. Memungkinkan nggak tuh Bang? Memungkinkan nggak? Amerikanya harus di ujung yang tepat. Iya. Jangan berangkatnya cuma sampai California. Kalau acaranya di New York. Masih jauh itu. Atau jangan pilihannya Amerika tapi di kampungnya Bang Putra. Ohio tadi ya. Bukan Iowa. Iowa. Sussex apa? Sussex. Susiti. Ya, Susiti. Cuma Kalau- sampai sana. Kalau teman sampai sana nggak usah, mending ke si borong-borong aja. Cocok. Di sana banyak yang nonton soalnya. Iya banyak di Nggak, tapi borong-borong. kalau menurut saya ini harus diseriusin. Iya. Harus diseriusin sama pemerintah apa yang bisa disupport untuk mempromosikan ini, dan kalau memang itu harus membuat para juri itu menonton. Nah, ini harus dikomunikasikan berapa budgetnya, berapa rencananya, ya kan? Karena kalau menurut saya nggak tahu ya, saya kurang paham soal film ya. Apakah memang yang kalian tayangkan di Netflix itu, ya kan? Itu sudah utuh bisa ditonton, atau memang itu ada versi lain yang versi juri, gitu kan ya? Kita kan itu seperti apa pendekatannya? Nah, ini kan hal-hal seperti ini kalau menurut saya tidak bisa diselesaikan hanya di urusan kita. Iya. Harus banyak mentornya nih, Iya. yang ngasih tahu supaya menang harus ada 1 2 3 4. Iya. Budgetnya 1 2 3 4 gitu loh. Nah, yang gini-gini pemerintah saya setuju, langsung campur tangan. Iya. Ya. Kalau memang ini aspirasi saya akan dorong. Aspirasi. jangan hanya sekedar rame di Instagram Di doang. Instagram, benar. Ucapan terima kasih segala macam rame, abis itu ternyata tindak Hilang. lanjutnya nggak ada. Iya. Nggak, persiapannya nggak ada. Karena beberapa kan udah pernah film-film lain mewakili Indonesia. Akhirnya kita
karena kemarin ngeri-ngeri sedang dipilih, coba ngobrol sama mereka. Ini kalau gini-gini kita proposal ke pemerintah gimana? Oh, kami sih udah sering nyoba tapi selalu gagal gitu. Jadi mungkin tidak kesadaran pemerintah bahwa ini tuh bisa memicu banyak hal itu yang mungkin masih kurang gitu. Kalau gitu aku yang antar proposalnya. Berangkat. Everybody happy. Ini judulnya Everybody happy. Everybody happy judulnya. Loh kalau ngantar proposal yang kita nggak bisa gimana? Betul. Yang kalian lakukan kan membanggakan, bukan sesuatu yang kita merugikan negara. bukan komersial, bukan apa segala macam ya kan? Ayo kita sama-sama. Aku temani. Yes. Gitu, ya. Jadi siapa tahu kalau udah ada dari pemerintah kan bisa nunjuk kalaupun misalnya soal dana agak kurang atau gimana, nunjuk perusahaan, ayo mana nih perusahaan yang mau CSR, support nih film gitu. Akhirnya begini, kita harus belajar cara masuknya gimana. Bener kata dia, dana itu relatif. Iya, bisa kalau masuknya enak klik gitu, bisa efektif dananya. Iya. Tapi kalau jalannya muter jadi gak efisien. Iya. Nah makanya kita harus duduk sama pemerintah. Bagaimana kali ini ngeri-ngeri sedap yang membawa budaya dan alam Indonesia di forum internasional dikasih support dong. Ya kan dikasih support. Ya kan. Nah kalau itu saya ikut. Saya ikut terlibat gitu loh. Terlibat dalam arti kata memperjuangkan itu sampai pemerintah betul-betul ikut membantu supaya dia muncul di forum internasional. Karena ucapan selamat tuh banyak sekali loh. Iya. Benar. Dan ternyata teknisnya kan nggak seperti itu kan? Iya. Ya kan? Proses kita untuk bisa Shortlist shortlist itu nggak seperti itu. Habis shortlist baru jadi 5 yang disebutkan di nominasi. Iya. Itu aja kan udah mencuri perhatian. Film Indonesia dilihat, ada banyak loh film Indonesia gitu. Betul. Bukti nyatanya ya Parasite dengan Korea Selatan. Betul. Film mereka, tayangan mereka banyak banget menguasai Netflix. Betul. Gitu. Karena cara membuat proposalnya juga pasti udah beda. Iya. Apa istilahnya kalau sinopsis ya? Iya. Sinopsisnya, terus thrillernya segala macam. Itu harus sentuhan khusus. Iya. Iya loh, ya harus sentuhan khusus lah ya untuk mereka para juri ya, sehingga mereka tertarik. Itu sentuhan khusus. Mumpung Bang Putra masih ada di sana 2024 kita kan belum tahu. Doain dong. Doain. Ini namanya Aji Mumpung. Aji Mumpung. Mentang-mentang filmnya sukses. Rakyat kecil ditinggal. Oke, Bang, ini terakhir aja deh Bang pertanyaannya. Ini karena biasa setiap bintang tamu ada kayak ngasih pesan gitu untuk kami anak rantau di ibu kota, gimana mencintai passion pekerjaannya, bagaimana bisa bertahan, bekerja efektif untuk teman-teman di luar, Bang. Wejangan. Iya. Bukan wejangan sih sebenarnya kita. Lebih ke apa tuh, Bang? Sharing. Sesama mantan perantau lah. Iya, sesama mantan Karena perantau. kan perantaunya nggak kira-kira ya. Betul. Udah jauh jadi satpam lagi. Jadi kalian ini sudah membuktikan bahwa memang kalian itu kambing di kampung sendiri. Tapi kalian banteng di perantauan. Kalian telah membuktikan bahwa kalian bisa berkarya. Kalian menjadi inspiratif buat anak-anak Indonesia, generasi muda, ya. Dan ini sangat membanggakan sekali ketika setelah kalian berkarya, kalian menciptakan sesuatu seperti tidak selesai, gitu ya. Tidak selesai menginspirasi anak-anak ini bercerita, berbagi cerita, bahkan diskusi-diskusi, obrolan santai kayak gini kalian bikin bisa sampai seminggu 2 kali, penontonnya begitu banyak, ini kan menginspirasi, ya. Dan orang tahu bahwa apa yang kalian lakukan, gitu kan, kalian adalah berbuat sesuatu, bahkan di tengah keterbatasan itu kalian lakukan. Jadi kalau istilahnya anak Medan bilang, kambing di kampung sendiri, banteng di perantauan, sudah terbukti sekarang. Nah, bagaimana sekarang mengembangkan diri? Mengembangkan diri terus ya. Sekarang tantangannya forum internasional, gitu kan ya. Ayo kita terima tantangan itu. Ya jadi ini cerita ini menjadi cerita yang inspiratif buat anak-anak di kampung, anak-anak dimanapun mereka berada, bahkan bukan hanya Sumatera Utara aja, ya, anak-anak yang lain, bahwa ternyata kita bisa loh di tengah kesesakan kita, di tengah kesulitan dan tantangan kita, kalau kita gotong royong, ini kan backgroundnya beda-beda ya, cuman satu yang menyatukan, anak rantau gitu kan ya, ya kan, anak rantau, dan ternyata nggak ketinggalan zaman dan bahkan bisa mewarnai. Gitu ya, mewarnai perfilman yang ada di Indonesia ini. Saya yang tepuk tangan. Kambing di kampung sendiri, banteng di perantauan, bison di luar negeri.
Terima kasih Bang Putra sudah hadir sini. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan jangan lupa beli tiket Berani Dimanapun Medannya, stand up comedy show dari kami berempat dan ada 4 orang lainnya. Yoi. Terima Sampai kasih banyak. ketemu lagi di Ade Abang. Terima kasih banyak Bang Putra sudah hadir di sini. Terima kasih Bang Putra mau lihat Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ade Abang. Ade Abang tahu abang